Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan sehat walafiat. Amin. Yang dua utang utangnya ben cepet lunas. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim yang terhormat Ibu Hajah Surti SPD MPD selaku Roisul Madrasah atau Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kawungan, Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SMP Negeri 2 Kawungan yang saya banggakan, anak-anakku dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP Negeri 2 Kawungan yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama, marilah kita seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqraran biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul bermuwajah bil wujuh di majelis yang insya Allah diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawatullah wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita, yang insya Allah kita akan mengikuti ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sekarang kita berkumpul di sini dalam rangka apa? Memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kegiatan ini kita dapat menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Ada yang tahu? Enggak. Isra adalah perjalanan Dan api di siang hari
Malam hari. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena waktunya malam bukan siang, ya. Yang Nabi Muhammad diperjalankan tidak untuk jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanannya ini di waktu malam. Pada saat itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Ini sudah banyak yang tahu ya. Malaikat Jibril datang karena pada saat itu Kanjeng Nabi sedang bersedih hati karena baru saja ditinggalkan oleh paman dan istri tercintanya. Maka cara bahasa kitanya untuk menghibur, untuk memberikan kehormatan kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah yaitu Isra Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, itu bukan naik apa? Bukan naik sepeda, saudara. Naik burung. Bukan naik angkot, tapi naiknya adalah burung. Burung itu balkon, balkon itu kilat. Jadi jalannya secepat kilatnya memang kilat. Langsung sampai. Kilat itu kan cahaya. Kalau cahaya begitu diselorot langsung sampai. Beda dengan suara, ya. Pernah melihat kecepatan suara? Kalau kita pukul lihat dari jauh dipukul, baru suaranya terdengar. Tapi kalau contohnya seperti Anda geluduk, tahu geluduk? Yang datang geluduknya dulu apa lepetnya dulu? Ya, kilatnya dulu, lep, gitu ya? Bukan lep, bukan. Tapi kilatnya lebih cepat. Ini menggunakan kendaraan yang namanya buruk atau balkon. Ada yang mengatakan bahwa burung itu seperti kuda. Kanjeng Nabi disuruh naik burung sampai ke Masjidil Aqsa, ya, di sana. Terus setelah dari Masjidil Aqsa, terus datang mana? Terus diperjalankan lagi yang namanya Mi'raj. Naiknya di waktu malam. Naiknya Kanjeng Nabi di waktu malam dari Masjidil Aqsa terus naik ke langit dunia, yaitu langit satu. Anda lihat langit tingkat satu, terus langit kedua, bahkan sampai langit kedua. Di situ Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi terdahulu. Di langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam, ya, Nabi Adam. Jadi kalau orang yang sudah mati itu sebetulnya tidak mati. Paham? Belakang, luar. Dengar apa enggak? Orang yang mati itu sebetulnya tidak mati. Yang mati adalah jasadnya, ruhnya tidak mati. Maka orang-orang yang sudah meninggal itu bisa berjalan-jalan, tapi itu untuk orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang salah. Kalau orang-orang yang salah mungkin arwahnya atau ruhnya itu dipenjara. Apalagi yang ahli maksiat, ya, tidak bisa jalan-jalan malah disiksa, ya. Jadi nanti ruhnya di sana. Kalau orang-orang soleh, apalagi yang matinya mati syahid, itu bisa berjalan-jalan, ya. Jadi di sana bertemu dengan para nabi terdahulu. Di sana terus ngapain? Kanjeng Nabi terus disambut. Assalamualaikum ya Muhammad. Begitu bahasa kitanya. Selamat datang Nabi pilihan, manusia pilihan Allah, manusia yang paling mulia, paling mulia,
masuk ke langit 1, bahkan sampai ke langit 2, ke langit sampai ke langit 7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha sana terus ngapain? Di sana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana bertemu dengan Allah itu bagaimana? Bercakap-cakap bagaimana? Ada yang ingat percakapannya bagaimana? Aduh, katanya kok sekarang ada lagi. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Begitu ya. Jadi pertama Nabi Muhammad salam. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus Allah menjawab bagaimana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi Muhammad menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus para malaikat membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Dan di sana terus apa? Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah untuk sholat. Nabi Muhammad diperintahkan sholat untuk berapa kali? Berapa waktu? 50 kali. Berapa? 50 kali. Alhamdulillah. Terus karena Nabi Muhammad manut dan tawadu, akhirnya diterima. Terus turun dari Sidratul Muntaha, terus turun kemana? Ke langit di sana bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Cara bahasa kitanya kandan kebiwe Nabi Allah baru mendapatkan apa? Disuruh sholat 50 kali sehari semalam, 50 waktu. Nah, Nabi Musa dia kan pamer, orang mungkin kuat. Umat tenyong Nabi Musa maksudnya sing kuat Nabi Musa kan kuat, nanti tinggal langsung banget ya. Umat tenyong berak kuat apa maning umat dan orang apa maning umat umat tenyong berak kuat sing kuat berak kuat. Dalam bahasa kan apa maning gitu ya. Nah ternyata disuruh protes. Artinya minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diringankan, jangan sampai 50 waktu 50 kali orang mungkin kuat apalagi bahasa SMP negeri loro yang terus sholatnya dari segitu kira ya. Iya, makanya terus Nabi Muhammad terus mendengarkan saran dari Nabi Muhammad. Akhirnya terus naik lagi ke Sidratul Muntaha, minta diberi keringanan. Terus dilong menjadi 40 nih. Nah, yang akhirnya bolak-balik ketemu Nabi Musa yang pada akhirnya sampai menjadi 5 kali dalam sehari. Itu pun kita masih kesusahan. Nabi Musa itu orang kuat, cuma tim 5 besi orang kuat. Apa namanya? Nah, karena sudah merasa malu, kata bola-balik protes, bola-balik minta keringan. Nah, akhirnya terus apa? Akhirnya terus turun. Diterima wahyunya, diterima perintahnya, yaitu sholat 5 waktu. Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya. Pemiling orangnya. Di sini ada yang sholatnya lengkap sampai 5 waktu. Alhamdulillah. Bisa maghriban jamaah
Nek jamangan ceritanya itu ganjarannya atau pahalanya berapa? 27. Sholatul jamangati afdalu min sholati fardhi. Bisa kami wangi serina darajatan. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya dilipat gandakan 27. Berapa? 27. Itu kalau jamaah. Kalau sendirian berarti pahalanya 1. Ini kalau duduk di sini mungkin di sekolah ada sholat jamaah. Siapa yang ikut sholat jamaah? Banyak. Ada yang tidak sholat juga. Banyak. Alhamdulillah. Nah setelah Isra Mi'raj ternyata Kanjeng Nabi itu agak berbeda. Apa? Agak berbeda. Yang tadinya kumpul-kumpul dengan para sahabat, pasti nanti pas lagi ngobrol enak-enak pamit pulang. Begitu lagi ngobrol-ngobrol dengan sahabat, pamit lagi pulang. Besok lagi begitu, akhirnya para sahabat curiga. Apa? Curiga. Para sahabat curiga. Oh, nanti nonton Isra Mi'raj, kok Kanjeng Nabi masih beda. Ada yang aneh. Kalau pas waktu ini pasti pulang. Kalau pas waktu ini pasti pulang. Pamit pulang ke rumah. Sudah beberapa hari akhirnya sahabat ada yang mengikuti terus dia itu ngintip. Kamu tahu ngintip? Tahu ngintip? Kanjeng Nabi dilihat ternyata ketika pulang itu waktunya kan pas. Kalau pas waktu maghrib itu pulang. Nanti kalau pas waktu isya juga pulang. Pas waktu subuh juga pas waktu zuhur nanti waktunya pas kayak gitu pasti pulang. Waktu asar juga pulang. Pamit selalu pamit. Ada apa ini? Para sahabat bertanya tanya. Akhirnya terus ada yang mengikuti, terus mengintip. Ketika diintip ternyata apa yang dilakukan oleh beliau? Ternyata terus mengambil air, apa namanya? Rau, bersih-bersih muka, tangannya, kakinya, itu yang namanya wudhu. Ya, orang apa sih nah? Setelah bersih-bersih muka, tangannya dicuci, apa yang dilakukan? Tangannya diangkat menghadap kiblat, terus Allahu Akbar, terus ada rukuk, ada sujud, ada apa itu sih namanya apa? Nah, para sahabat belum tahu, karena belum diajar. Nah, jenazah sembahyang atau sholat waktu itu belum diajar. Akhirnya ada sahabat yang bertanya, wahai Rasul, wahai Nabi Allah, wahai Rasul Allah, ketika panjenengan pulang itu apa yang jenengan lakukan? Kau mengambil air, tahu bersih-bersih tangan, bersih-bersih kaki, kau itu namanya wudhu. Terus itu apa yang jengking itu namanya apa itu? Itu namanya sholat. Apa? Sholat. Oh, lalu mengapa? Cara bahasa kita mengapa? Ya ini sedang menyembah Allah. Oh nyembah Allah. Ya besok kita diajari nyembah Allah. Nah pada saat itu terus langsung pada minta diajari. Allahu Akbar. Begitu pakai bahasa Arab. Bukan pakai bahasa Indonesia. Diajarinya sholat para sahabat. Nah, pertama waktunya sholat maghrib. Sing para sahabat sing pada apa dia? Sing pada maling-maling, sing pada imannya kuat-kuat. Jadi nek sholat kon sing khusyuk, sholatnya kon sing khusyuk. Kita seolah-olah itu melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah, kita dilihat oleh Allah. Paham?
kalau kanjeng Nabi bisa begitu Allahu Akbar, ya memang langsung menghadap ke Allah, tidak ada apa namanya, tidak ada pembatas, langsung berhadapan dengan para sahabat di belakang Nabi yang imannya kuat ya bisa merasa seolah-olah melihat Allah, seolah-olah melihat tangan sebelah kanan ada surga, melihat sebelah kiri ada neraka, terus kita sedang berdiri di atas Siratal Mustaqim, di bawahnya ada neraka. Nah begitu, jadi kita takut sholatnya para sahabat, takut betul-betul khusyuk. Maka para sahabat ketika sholat, ketika dipanah atau terkenapa itu tidak terasa karena apa? Karena khusyuk, sholatnya khusyuk. Nah pada saat itu yang orang belakang ini yang seperti kita ini di belakang sholatnya orang-orang Badui boleh sembahyang kan lagi Allahu Akbar, Allah apa sih? Ya kayak kowe yang itu ya di belakang itu kalau yang di depan Nabi langsung Allahu Akbar khusyuk, bisa langsung melihat Allah. Tapi sahabat nggak bisa melihat, bisanya seolah-olah melihat Allah. Yang di belakang orang-orang Badui bagaimana? Tidak bisa, karena memang tidak bisa jadi kok dalam kamburi kamu kok pribadi sih kayak gitu kan tapi orang sih kamu pribadi kok ya kamburi kok melu-melu kok tapi masih mau sholat. Di sini ada yang bertanya seperti itu. Nah terus orang-orang yang di belakang ini didengarkan orang enggak? Sebelah kanan dengar orang enggak? Sebelah kanan dengar orang enggak? Nah ketika itu orang-orang Badui terus bertanya-tanya di dalam hati. Bertanya-tanyanya bagaimana? Jalannya bagus ya Allah, bagus Allah ini. Nah yang di belakang ada yang bertanya seperti itu, tanya di belakang. Karena waktu maghrib petang, di sini yang di belakang kan bohong. Jadi si Gusti Allah ini, jadi orang keton, membunuh boro-boro petang. Nah, orang apa? Oh, mungkin korek isya bro. Nah, sholat isya terus sholat lagi, sama seperti itu. Ada Nabi yang khusyuk, Allahu Akbar. Para sahabat nampaknya sama, seolah-olah melihat Allah. Bolehnya maning merasa dilihat oleh Allah, tapi si maning boleh yang imannya masih kurang kuat. Bertanya-tanya lagi, ya bertanya-tanya lagi. Ini Gusti Allah bener keton, ketemu orang keton. Nah orang keton. Akhirnya terus nanti sampai ke sholat subuh. Ketika sholat subuh apa? Juga sama menantikan biar bisa melihat Allah, karena sebelumnya dia itu pada menyembah berhala. Berhala itu kan bisa dilihat, ya. Nah itu terus bertanya-tanya, oh mungkin konek waktu subuh ada remeng-remeng, mungkin Gusti Allah bisa keton. Ternyata apa? Ketika dilihat, ya sama hasilnya, tidak melihat apa lah si kepriwe ini bagusnya tuh ini sih disembah orang mana. Nah pada tengah-tengah bingung kan orang bisa orang belum orang jadi bagusnya Allah malah paham. Nah akhirnya tiba waktu sholat ketika sholat zuhur para sahabat semangat maning karena awan-awan. Kenapa semangat? Oh mungkin awan-awan Gusti Allah ke tekton ya kajian baru semangat udah sholat baru semangat. Allahu Akbar. Biar masanya lagunya bertahan saya nggak tahu ya. Nah semangat simbolnya sahabat yang takbir seolah-olah melihat Allah khusyuk. Burine maning manjal khusyuk. Nah simbolnya
Gereja kayak gini sih bisa sih. Ternyata orang rubah. Jadi udah orang kesel ya. Mungkin awan-awan panas blok orang Kok mungkin sing sholat berikutnya mati deh. Nang waktu asar temenan pas waktu asar, semangat lagi. Ngomong-ngomongan kita isin ya, temenan dintai orang rumah ini para sahabat bingung. Takut dari kajian Nabi. Nah terus itu bingung sholat kalau bisa terus itu bingung. Tapi sih jenenge iman amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi kita percaya iman seolah-olah kita bisa melihat Allah, atau seolah-olah Allah merasakan bahwa kita dilihat oleh Allah. Begitu cukup begitu saja. Ya kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Paham? Nah, iman yang seperti kita ini adalah iman yang nomor satu itu dewe ketika dengar azan. Adzan mandi, kalau kita begitu apa enggak? Jadi itu jauh ini berbeda. Sholat adzan mandi. Tapi tetap makan sholat, orang kenang kita seperti itu bang. Ini di sini apa ada yang rajin? Rajin berangkat sholat. Keri, malah pernah suatu saat pernah kejadian ya, si ngarep sholat, burine masbuk keri. Terus ngetuk tangan yang burine ya, jamangan. Terus sing kena salah burine yang keri terus masih jawab banget ya. Nganti waktu ke kamar sar. Teduh pertama anak sing keri mani, anak sing mengsapat, anak sing membunuh, anak sing jadi urutan terus. Karena rampung anak itu tekan mani, karena rampung anak tekan mani. Nganti tekan burine, tekan waktu ngasar tiba begitu Allah Akbar. Waktu ngasar tiba. Terus bagaimana? Ya boleh, begitu tetap boleh. Karena waktu takbirnya masih di waktu dulu kita terus ya, turun-turunan terus. Pernah suatu saat seperti itu, boleh apa enggak? Boleh. Itu perhatikan ya. Sholat kita masih sholat tingkatan seperti itu ya tidak apa-apa ya. Ini saya tanya di sini, kamu kalau makmum jamaah sukanya dengan yang imamnya membaca panjang apa yang pendek? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu ila akhirih. Apa lebih suka yang bacanya cepat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih suka yang cepat apa yang panjang? Ya, kita kelasnya masih seperti itu. Apalagi kalau bacanya surat Al-Baqarah, ya jangan naik bubar, ya enggak? Nah, kamu sukanya di sini ya bacanya surat-surat yang pendek. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu yang paling gampang ini itu. Surat Al-Baqarah, itu kok jamannya paling apa namanya terawih ya. Kalau lagi terawih kalau suratnya Jawa-Jawa, jadi kemarin suwe-suwe, kapok jamangan aneh. Itu kadang seperti itu. Nah ini imannya masih iman yang nomor satu kelas bawah. Meningkat manik kelas iman dan unggaman itu merasa butuh. Kita sudah
butuh sholat. Makanya sholatnya dengan sungguh-sungguh karena kita sudah merasa butuh. Kelas kayak lo kan melu sholat toh. Bener orang ngerti. Tapi kalau sudah merasa butuh, kalian perbaiki sholatnya. Takbirnya diperbaiki, bacaan sholatnya juga diperbaiki. Karena kita merasa butuh. Dengan seperti itu kita meningkat kelasnya menjadi kelas yang nomor 2. Meningkat, keimanan kita meningkat. Yang tadinya kita sholat asal-asalan, yang penting sholat, terus meningkat. Yang kedua sholat kita perbaiki dengan baik. Masalah khususnya pasti musuh. Biasanya cara takbir Allahu Akbar. Ting 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 ting. Tidak apa beda? Kalau ada bangun-bangun gitu. Begitu Allahu Akbar, anak menton monitor. Betul sama kayak ya. Nyumet lah. Ya masih seperti itu. Boleh enggak? Ya boleh, enggak apa-apa. Yang penting lagi sholat jangan membunyikan mercon itu ya nggak boleh. Matanya kalau bisa mungkin jangan merem karena makhluk itu tidak disukai ya. Meripatkan rugi kalau bolong. Ya apa-apa. Ada yang seperti itu. Kalau sembahyang Allahu Akbar lagi maca gitu. Kalau bolong. Begitu enggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau kita belum bisa terus, ya enggak? Si moral itu terus ngemek borongannya turun sih. Bila akan ngemek itu malah akan nah. Jadi kalau kita melihat ada tulisan di kaos itu di wajah, si moral di wajah di jalan itu nggak boleh. Anak sarung ngepir. Aku kameramen. Terus kan kalau lurusin aja itu ya nggak boleh. Ngepir ya boleh nggak apa-apa ya. Kita imannya masih kelas bawah ya. Kalau seperti para sahabat tadi sholatnya bagus ya seperti kita ya. Nah kita merasa butuh yang kedua, maka iman kita meningkat. Yang kedua, sholatnya kita perbaiki, bacaannya, suratannya kita perbaiki ya, takbirnya kita baca yang fasih dan baik ya. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga itu kita merasa cinta karena kita sudah terbiasa sholat dengan baik, maka menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa cinta kepada Allah. Kalau kita sudah cinta, apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin bertemu dengan orang yang kita cintai, kita janjian ketemu jam 8, kita berangkatnya jam berapa? Berangkatnya jam 4 sore, ya bang ya. Jadi sebelum terdengar azan sudah berangkat, itu namanya sudah memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Jadi kita merasakan punya cinta kepada Allah, maka kita datangnya lebih awal. Terus kita azan ya. Apalagi kalau kita langsung ngambil mic, ya kudu dulu terus azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Terus wudhu itu saja. Baca kata pujian. Puji-puji. Ini pujian bukan zaman sini ya. Selawatan boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil busra sholatan tubasyiruna biha. Ya gitu ya. Masih kuat aja beda. Astagfirullah begitu. Kalau yang lebih kurang lagi ya Subhanallah walhamdulillah. Iya begitu. Gak apa-apa pujian, gak apa-apa ya. Dengan maksud kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, meningkat kalau kita sudah memiliki rasa cinta, maka kita menghamba.
apapun yang diperintahkan oleh Allah kita akan mengerjakannya, ya enggak? Kalau kamu sudah cinta kepada seseorang, nanggung diperintahkan mengenai siki, maka tak ora. Maka beda ngorong begini, teleponan kali yayangnya, dia namanya siki lah, semua butuh banget, ya langsung makan. Karena apa? Karena rasa cinta. Paham? Jadi ketika kita lo diperintahkan sholat bunyi, nggak bengian, nggak gelupuk, karena berdek, berdek, ya maka tetap sholat. Sholat apa naik bengi? Sholat begitu. Itu kalau kita sudah mempunyai rasa cinta dan kita sudah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah yang ketiga, maka kita merasakan bahwa hanya Allah dan kita saja berdua, ya. Makanya kalau kamu sudah cinta kepada seseorang, terasa dunia ini milik kita berdua, ya kan? Ya dunia ini terasa milik kita berdua. Karena apa? Karena sudah tidak memikirkan yang lain. Makanya kalau kamu sholat, kau sudah menghamba dan sudah memiliki rasa cinta kepada Allah dan kita merasakan bahwa hanya Allah dan kita saja, maka sholat kita kan khusyuk. Begitu Allahu Akbar. Anak bangun bakso lihat aja orang di kubis, udah berasa itu di kubis. Hanya pikirannya hanya Allah, Allah begitu. Paham? Paham? Nah di sini makanya saya harapkan anak-anakku sekalian di sini untuk mengerjakan sholatnya, latihan sholatnya dengan khusyuk, latihan sholat, ya. Di sini ada yang belum bisa sholat? Di rumah ada yang tidak ngaji di sini? Ada. Siapa yang tidak ngaji? Yang. Ya ngaji. Sholat kenapa? Kalau sholat besok yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban, yang pertama kali ditanya itu adalah sholat. Awwalul ma yuhasabu bil abdu fi yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama dimintai pertanggungjawaban, yang pertama kali ditanyakan besok adalah sholat. Paham? Maka kita latihan sholat dengan baik. Di sini makanya kalau pas waktu dulu kan kita jamaah, ya jamaah ya kan? Ya pakai di sini jamaah kan? Iya. Gimana imamnya? Sabu suhufakum. Wa inna tasbihata subuh min tamami sholat. Artinya apa? Tidak tak bantu rapatkan dan luruskan barisan, ya begitu ya, paham ya. Jadi karena waktunya sudah cukup siang, maka saya akhiri. Selamat Pak. Waktunya sudah siang, ini ada pengajian cara yang lain. Jadi saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.